Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membicarakan tentang Jiro Koshihiro, sang perancang pesawat tempur Zero A6M2 Mitsubishi, pesawat tempur yang digunakan oleh Kekaisaran Jepang dalam Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Pada masa itu belum ada komputer. Perhitungan masih dilakukan dengan bantuan mistar hitung, daftar logaritma, dan gambar pun masih menggunakan gambar manual biasa. Tahun 1937, Jepang sudah terlibat perang dengan Cina. Jepang sudah menginvasi Cina. Dari pengalaman tempur Cina di medan tempur Cina melawan Jepang, Jepang memerlukan pesawat tempur baru yang harus bisa diluncurkan dari kapal Indo. Angkatan Laut Jepang memberikan spesifikasinya sebagai berikut. Pesawat itu harus bisa terbang dengan kecepatan 370 mil per jam dan kemampuan menanjaknya 3.000 meter dalam 3,5 menit. Dapat terbang selama 2 jam dalam kecepatan tempur dan dapat terbang selama 6 hingga 8 jam pada kecepatan jelajah ekonomis. Dilengkapi dengan persenjataan 2 meriam 20 mm di sayap, 2 senapan mesin 7,7 mm dipasangkan di depan kokpit pilot, dan membawa 2 bom 30 kg atau 60 kg. Pesawat dilengkapi dengan tangki cadangan yang bisa dilepas, dilengkapi dengan radio komunikasi dan radio navigasi. Sudah tentu pada masa itu radar belum digunakan. Negara lain seperti Jerman Nazi, Inggris Raya pun belum memiliki pesawat tempur sekelas pesawat Zero yang bisa diluncurkan dari kapal Indo. Angkatan Laut memberikan pekerjaan ini kepada Mitsubishi dan Nakajima. Akan tetapi, Nakajima melihat spesifikasi yang disampaikan oleh Angkatan Laut Jepang ini, mereka tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena pada masa itu mesin yang bisa diproduksi oleh Jepang dan material yang digunakan oleh Jepang masih sangat terbatas. Jiro Horikoshi berpendapat persyaratan pesawat baru itu dapat dipenuhi asalkan bobot pesawat dibuat seringan mungkin. Kemudian Jiro Horikoshi mendesain pesawat ini dengan menggunakan aluminium logam alloy sangat rahasia yang merupakan temuan dari Sumitomo Metal Industry pada tahun 1936 yang dinamakan sebagai aluminium 7075. Material aluminium 7075 ini lebih ringan dan lebih kuat dari material aluminium yang digunakan pada pesawat terbang pada masa itu. Akan tetapi memiliki kelemahan, dia lebih cepat berkarat atau korosi. Karena pesawat ini harus dibuat ringan, maka tangki bahan bakarnya pun tidak dilengkapi dengan tangki bahan bakar swarapat, yaitu tangki bahan bakar yang bisa menutup kebocorannya sendiri. Dan kabin di ruang pilot pun tidak dilengkapi dengan baja pelindung. Pesawat ini menggunakan mesin Nakajima Sakae NK1C12 yang berkekuatan 925 daya kuda. Pesawat tempur ini terbang perdana 1 April 1939 dan kemudian mulai diproduksi tahun 1940. Pesawat tempur Zero Mitsubishi A6M2 ini dengan berbagai variannya diproduksi sebanyak 10.000
900 unit. Jarak jangkau pesawat tempur ini 3.100 km, menjadikan pesawat tempur Mitsubishi M6A2 ini sebagai pesawat tempur jarak jauh pada masa itu. Pesawat tempur Zero ini merupakan pesawat tempur yang bisa diluncurkan dan mendarat di kapal induk satu-satunya di dunia yang beroperasi efektif. Pada masa itu, Inggris belum memiliki, Jerman Nazi, apalagi Amerika pun kalau pesawat tempur seperti ini juga belum memilikinya. Yang dimiliki Amerika adalah pesawat tempur pembom dan pesawat pembom tukik dan torpedo yang bisa diluncurkan dari kapal induk dan mendarat di kapal induk. Tapi kalau pesawat tempur seperti Zero ini mereka belum memilikinya. Di awal Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik, dari tahun 1940 sampai 1942, pesawat tempur Zero ini belum memiliki lawan yang sebanding. Jiro Horikoshi lahir 1 Juni 1903 dan meninggal pada tahun 1982, merupakan insinyur aeronautik Jepang yang mendesain pesawat tempur Jepang selama Perang Dunia Kedua. Tahun 1927, ia diterima bekerja di Mitsubishi di divisi mesin pembakaran internal Mitsubishi. Kemudian dikirim belajar ke Jerman dan Amerika Serikat. Pesawat tempur Mitsubishi A6M2 ini terlibat penuh dalam pertempuran Pearl Harbor sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua. Demikian penjelasan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.